Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rasyida Nur Asisa di channel Lontara 6. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pemaparan kelompok kita yang berjudul Aplikasi Kepemimpinan dalam Pelayanan Kesehatan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Yaitu pemateri pertama kita ada si Sasmita, si cuek. Pemateri kedua ada Siti Nurrahma Susilawati, si ibu negara. Ada pemateri ketiga si Nurul Rahmi, si pendiam tapi bohong. Pemateri keempat ada Gita Hwal, si incaran betina. Ada pemateri kelima ada Sri Putri Risnawati, si ceplas-ceplos. Pemateri keenam ada Hasriana, si pendiam plus. Dan pemateri terakhir kita ada Tandra Marce, si incaran buaya. Dan saya juga Rasyida Nur Asisa sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Tapi sebelum itu kita kepoin dulu yuk latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok atau karyawan. Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan adalah kemampuan memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerja sama dengan suatu kelompok agar mencapai suatu tujuan umum. Kemampuan pemimpin diperoleh melalui pengalaman hidup sehari-hari. Baiklah, demi mempersingkat waktu, untuk materi pertama saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah kreativitas dalam bertindak. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk melihat masa saat ini yang berhubungan dengan masa depan, namun tetap menghargai masa yang lalu. Nah, artinya di sini walaupun berhubungan masa depan, namun kita harus tetap menghargai masa yang lalu. Nah, kepemimpinan adalah kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, yang dimana bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mendorong dari belakang. Kemudian kepemimpinan juga merupakan sebuah proses yang akan membentuk seorang pemimpin dengan karakter dan watak yang jujur terhadap diri sendiri, bertanggung jawab pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Nah, seorang dikatakan pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan. Jadi di sini sudah jelas bahwa seorang pemimpin itu mempunyai pengikut atau bawahan. 就像阴暗角落里的植物，某日见过阳光。 Jadi secara umum kepemimpinan di sini adalah sebuah proses yang akan membentuk seorang pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri, bertanggung jawab yang tulus, dan pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan. Juga sebuah proses yang akan membentuk seorang pengikut yang di dalam kepatuhannya kepada pemimpin, tetapi memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independen. Seorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik daripada bawahannya tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, dari batasan kepemimpinan, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dikatakan seorang pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan. Nah, maka bawahan inilah yang akan dapat disuruh untuk mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan sesuatu demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Maka kepemimpinan di sini bisa dikatakan sebuah proses pembelajaran dan praktik. Dia bukanlah sebuah posisi atau jabatan yang diberikan. Jabatan bisa saja kita dapatkan karena uang, hubungan keluarga ataupun kolusi, ataupun biasa disingkat dengan KKN.
Tidak demikian dengan sebuah kepemimpinan. Dalam organisasi manajemen dibagi dalam 3 tingkatan yang bergabung dalam kelompok anggota-anggota manajemen atau manajemen members. Nah, ketiga tingkatan tersebut adalah yang pertama, manajer puncak atau top manager. Nah, top manager ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan yang paling tinggi dalam organisasi. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual, artinya para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, melainkan mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Puncak manajer ini adalah nahkoda organisasi bisnis, sebab merekalah yang menentukan bagaimana perusahaan akan dijalankan. Manajer puncak ini dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan diberikan tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menempatkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Maka dari itu, adapun peran dan tugas dari top manager ini adalah yang pertama, merumuskan tujuan organisasi, yaitu menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya yang keempat, mengarahkan manajemen di tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Selanjutnya yang kedua, manajer menengah atau middle manager. Middle manager ini merupakan manajemen yang berada di tengah struktur organisasi dan ia bertanggung jawab kepada top manager tadi. Contoh manajer tingkat menengah ini adalah kepala departemen atau head of division, kemudian kepala cabang atau branch manager. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi, misalnya menyusun target secara. Kemudian tingkatan yang kedua adalah manajer menengah atau middle manager. Manajer menengah ini merupakan manajemen yang berada di tengah struktur organisasi. Dia bertanggung jawab kepada top manager tadi. Contoh manajer tingkat menengah ini adalah kepala departemen atau head of division dan juga kepala cabang atau branch manager. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah ini bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi, misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Manajer menengah ini wajib menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen atau cabang. Manajer menengah ini juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara manajer puncak dengan manajer bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya menyuarakan feedback dari manajer di bawah ke atas. Maka dari itu, adapun peran dan tugas manajer menengah ini, yaitu yang pertama membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah untuk mencapai target bisnis. Yang kedua, memberikan saran dan rekomendasi ke top manager. Yang ketiga, memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas. Dan yang keempat, mengelola departemen atau cabang sesuai kebijakan pucuk pimpinan organisasi. Dan yang kelima, mengupayakan pencapaian target departemen dengan mengoptimalkan kontribusi setiap peran yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang terakhir, bekerja sama dengan departemen lain untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu manajer bawahan atau lower manager. Lower manager ini adalah tingkatan manajemen perusahaan yang berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung, serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Manajer bawahan ini mempunyai wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis, serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerja.
Contoh manajer level bawah adalah yang pertama yaitu supervisor, office manager, section manager, dan mandor. Maka dari itu, adapun peran dan tugas manajemen bawahan ini adalah yang pertama, menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan. Dan yang ketiga, memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis. Dan yang keempat, menyerap keluhan pekerja dan menyampaikan ke manajemen tingkat menengah, sekaligus memberikan saran dan masukan. Yang kelima, memotivasi karyawan dan mendorong kinerja tim agar lebih baik. Dan yang keenam, menyelesaikan konflik yang muncul antara anggota tim. Jadi itulah penjelasan dari tingkatan organisasi kepemimpinan tadi. Jadi setiap level manajemen membutuhkan jenis keterampilan yang berbeda. Jadi semakin tinggi tingkatan manajemen, maka semakin tinggi pula strategis peran yang dijalankan, sehingga membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma Susilawati. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Kepemimpinan formal sendiri adalah kepemimpinan yang resmi yang ada pada suatu instansi atau organisasi yang diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Baiklah, adapun ciri-ciri kepemimpinan formal yaitu berstatus sebagai pemimpin formal atau resmi, disahkan dan diangkat selama masa jabatan tertentu, ada dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang. Yang kedua, sebelum pengangkatan harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Yang ketiga, diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Yang keempat, bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Yang kelima, bila melakukan kesalahan-kesalahan akan dikenai sanksi dan dihukum. Kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal jika ia diakui mempunyai keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. Karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukannya sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Dalam organisasi formal, pemimpin informal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah dan menghukum para anggota organisasi, akan tetapi ia mampu mempengaruhi para anggota organisasi melalui visinya, memberi contoh, perilaku, dan praktik membuat atau menyelesaikan sesuatu. Adapun ciri-ciri kepemimpinan informal, yaitu yang pertama, tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Yang kedua, masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Yang ketiga, status kepemimpinan berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mengakui dan menerima dirinya. Yang keempat, tidak dapat dimutasikan. Yang kelima, tidak dapat mencapai promosi. Dan yang keenam, tidak memiliki atasan. Baiklah, itulah tadi pemaparan pemateri kedua kita. Selanjutnya pemateri ketiga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu perbedaan antara pemimpin dan non-pemimpin. Adapun sifat-sifat pemimpin diantaranya yaitu yang pertama, memberikan inspirasi kepada bawahannya. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahannya. Yang ketiga, memberikan inspirasi kepada bawahannya dan melakukan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, menerima kewajiban-kewajiban. Yang kelima, memperbaiki segala kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Adapun sifat-sifat non-pemimpin yaitu yang pertama, memberikan dorongan kepada bawahannya. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan melibatkan bawahannya. Yang ketiga, menanamkan rasa takut kepada bawahannya dan memberikan ancaman. Yang keempat, melimpahkan kewajiban kepada orang lain. Yang kelima, melimpahkan kesalahan kepada orang lain apabila melakukan kesalahan dalam penyimpangan-penyimpangan.
Adapun syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang baik, yaitu yang pertama mempunyai pendidikan dan wawasan yang luas. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah generalis yang baik pula. Yang ketiga, mempunyai kemampuan berkembang secara mental. Yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu. Yang kelima, memiliki kemampuan yang analitis. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, mempunyai kapasitas yang integritas. Yang kedelapan, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan keterampilan dalam mendidik. Yang kesembilan, personalitas dan objektif. Yang ke-10, paradigmatis. Yang ke-11, mempunyai naluri untuk prioritas. Yang terakhir, memiliki sifat sederhana, berani, dan tegas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan pemateri ketiga kita. Selanjutnya pemateri keempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kepemimpinan kesehatan masyarakat. Kepemimpinan kesehatan masyarakat dibagi menjadi tiga, yaitu kepemimpinan kesehatan masyarakat mencakup komitmen terhadap masyarakat dan nilai yang melingkupinya. Yang kedua, kepemimpinan kesehatan masyarakat harus bekerja dalam paradigma yang mengatur kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu kepemimpinan merupakan rangkaian proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut mencakup gaya kepemimpinan, praktik kepemimpinan, sistem kesehatan masyarakat, fungsi inti, dan instrumen kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu 7 langkah pemimpin sukses menurut Jonah. Yang pertama itu membangun kesadaran, yang kedua memahami orang lain, yang ketiga memahami kekuasaan dan wewenang, yang keempat komunikasi, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam itu menciptakan visi, dan yang terakhir yaitu memikul tanggung jawab yang berat. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan pemateri keempat kita. Selanjutnya pemateri kelima, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Rusnawati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat pemimpin. Biasanya terdapat beberapa sifat yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Yang pertama, intelijensi, yaitu kemampuan untuk menafsir, berbicara, dan juga bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin olehnya. Yang kedua, kepercayaan diri, yaitu sebuah keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Yang ketiga, determinasi, yaitu hasrat demi menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri-ciri seperti kegigihan, mempengaruhi, berinisiatif, serta cenderung mengarahkan. Yang keempat, integritas, yaitu sebuah kualitas kejujuran dan bisa dipercaya oleh para anggotanya. Sosiabilitas, yaitu sifat cenderung pemimpin demi menjalin hubungan yang mengasihkan, ramah, bersahabat, sopan, diplomatis, dan bijaksana. Memperlihatkan rasa peduli terhadap orang lain serta perhatian atas kehidupan mereka. Slide selanjutnya yaitu peran pimpinan puskesmas atau rumah sakit sebagai manajer kesehatan. Yang pertama, peran antarpribadi atau interpersonal role. Peran ini berhubungan dengan orang lain sebagai mitra kerja. Yang kedua, peran informasi atau informational role. Peran ini merupakan peran pimpinan puskesmas untuk bertindak sebagai komunikator dan pemberi informasi atau sumber. Yang ketiga, pemproduksian atau produser. Pimpinan yang meningkatkan dan mengembangkan berbagai produk atau jasa layanan kesehatan puskesmas sehingga mencapai hasil yang sama atau lebih besar dari organisasi lain dan sejenisnya. Yang keempat yaitu pelaksana atau implementator, yaitu pimpinan bertugas untuk mengembangkan langkah-langkah operasional untuk menetapkan semua keputusan yang sudah diambil. Yang kelima, pembaru atau invader, yaitu pimpinan mengembangkan gagasan yang bersifat inovatif. Yang keenam, pemanduan atau integrator, yaitu pimpinan puskesmas mengintegrasikan semua potensi dan gagasan yang ada di dalam puskesmas untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan pemateri kelima kita. Selanjutnya pemateri keenam, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan liberal, yaitu 1. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. 2.
keputusan dan kebijakan lebih banyak dibuat oleh bawahan. 3. Hampir tidak ada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan yang dilakukan bawahan. 4. Hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. 5. Tanggung jawab organisasi dipikul oleh orang per orang. Untung rugi dari gaya kepemimpinan liberal yaitu keuntungan, para anggota dan bawahan dapat mengembangkan kemampuannya sendiri. Kerugian, bisa terjadi kekacauan keputusan serta tindakan lebih objektif. Selanjutnya, gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian. Gaya kepemimpinan karismatik ini mempunyai kelebihan untuk mampu menarik orang. Mereka kagum atas cara berbicara yang membangkitkan semangat bawahan. Umumnya, pimpinan dengan gaya kepribadian ini ialah visionaris. Mereka begitu menyukai tantangan dan perubahan. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis yaitu 1. Bisa mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. 2. Bisa membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja semakin giat. 3. Dapat memperoleh pengikut dengan massa jumlah yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga dapat dipercaya. Kelemahan gaya kepemimpinan karismatik yaitu 1. Si pemimpin dengan karismatik begitu mudah untuk mengambil keputusan yang resiko tinggi. Kedua, sikap pemimpin karismatik dengan tingkat khayalan yang tinggi. Kalau apa yang dilakukan tentunya benar karena pengikut terlanjur sudah percaya. Ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pimpinan yang berkompeten sulit. 以后再也不许喝酒了，给我死人了！ Baiklah, itulah tadi pemaparan pemateri ke-6 kita. Selanjutnya pemateri terakhir saya persilahkan. Perkenalkan, saya atas nama Tandra Marce ingin melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang gaya kepemimpinan diplomatis. Gaya kepemimpinan diplomatis ini ada pada penempatan perspektifnya. Seiring sekali, banyak orang melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi keuntungan dirinya. Yang kedua, mereka secara umum sangat sabar dan juga tahan menerima tekanan. Adapun kelebihannya, yang pertama, hubungan antara pemimpin dan juga bawahan harmonis serta tidak kaku. Yang kedua, kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan diskusi sehingga mengajukan pendapatan dan saran. Yang ketiga, bawahan akan menjadi nyaman dan juga percaya diri sehingga dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, bawahan akan menjadi bersemangat karena merasa diperhatikan. Yang kelima, karena pemimpin dan bawahan sejalan, maka tidak mudah lahir oposisi. Adapun kelemahannya, yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, susahnya dalam pencapaian kata manufaktur karena pendapatan setiap orang pasti berbeda. Yang ketiga, akan menimbulkan konflik jika keputusan yang diambil tidak tepat dan jika ego masing-masing anggota tinggi. Adapun moralis, gaya kepemimpinan ini, kelebihannya dia bersikap umum, mereka hangat dan sopan terhadap semua orang. Yang kedua, mereka juga mempunyai empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Sifatnya juga sabar, murah hati, segala bentuk kebijakan ada pada diri pemimpin moralis ini. Yang ketiga, gaya kepemimpinan ini kelemahannya seperti emosinya. Kebanyakan orang ini begitu tidak stabil. Kadang bisa tampak sedih dan mengerikan, kadang juga bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. Dan yang terakhir, dengan begitu, hubungan antara bawahan dan atasan bisa terjalin dengan baik. Sedangkan gaya kepemimpinan efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan hak pasien. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, dan pelayanan kesehatan harus mendahulukan keselamatan pasien. Keselamatan pasien menjadi prioritas untuk layanan kesehatan di seluruh dunia. Insiden keselamatan pasien menimbulkan dampak buruk dan kerugian berupa kematian, gangguan fungsi tubuh atau kecacatan, kerugian finansial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Salah satu faktor untuk
meningkatkan keselamatan pasien adalah pemimpinan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien. Desain penelitian studi literatur tentang gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien adalah gaya kepemimpinan transformasional. Kesimpulan gaya kepemimpinan transformasional berkontribusi positif untuk iklim keselamatan. Efektivitas kepemimpinan transformasional pada kepuasan kerja dan keselamatan pasien. 爸爸成功了。 Adapun kesimpulan kita yaitu dalam meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit, pemimpin memiliki peran dalam menjalankannya. Pemimpin memberikan arahan yang tepat agar tim pelaksana bisa menjalankan dan menjaga keselamatan pasien, sehingga pemimpin dapat meningkatkan kinerja agar tercapainya hasil kerja dalam mewujudkan tujuan layanan kesehatan. Kepemimpinan sebagai tenaga. Terima kasih. 而且我有预感，我们两个的未来一定会特别幸福。 Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.